Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Sugiharti, guru SMA Negeri 1 Ciawi dalam model pembelajaran Sosiologi kelas 10 untuk materi mengenai tindakan sosial dan hubungan sosial. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor yang mendasari interaksi, sekaligus juga status dan peran. Kita mulai dari bagian pertama. Faktor yang mendasari interaksi itu dilakukan oleh individu karena adanya dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri yang merupakan dasar melakukan interaksi secara naluriah. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kita bahas yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal dari individu melakukan interaksi yang pertama didorong oleh keinginan untuk meneruskan keturunan. Selanjutnya didorong oleh keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya yang tidak mampu mereka penuhi sendiri. Faktor internal yang ketiga adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang keempat, dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama karena tidak ada manusia yang mampu untuk hidup sendiri atau tidak berkomunikasi dalam kurun waktu yang lama. Untuk faktor eksternal ini terkait dengan alasan kenapa individu melakukan interaksi. Yang pertama adalah didorong oleh faktor sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pengaruh psikis yang ada pada kejiwaan seseorang yang datang dari orang lain karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu. Jadi sugesti ini dorongan untuk melakukan sebuah tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain atau dorongan untuk melakukan sebuah tindakan yang datangnya dari pihak lain karena mereka meyakini hal tersebut bisa membuat mereka menjadi seseorang yang mereka inginkan atau seseorang yang bisa diterima di masyarakatnya. Biasanya seseorang tersugesti karena kondisi yang lemah, tertekan, frustasi, ataupun depresi. Jadi, sugesti baru berhasil jika kondisi orang yang kita sugesti itu dalam kondisi lemah, tertekan, frustasi, ataupun depresi. Selanjutnya ada imitasi. Imitasi apa sih itu imitasi? Imitasi yaitu proses meniru terhadap pola pikir atau tata nilai dari orang lain. Nah, dalam imitasi ini biasanya akan terjadi karena adanya faktor minat dan perhatian atas sikap dari orang lain yang membuat kita terkagum gitu ya. Jadi akhirnya kita ingin meniru, tapi imitasi di sini biasanya dimulai dari lingkungan keluarga karena keluargalah sebagai pihak proses pembelajaran pertama dan di keluarga itulah kita mendapatkan banyak contoh-contoh pertama melalui lingkungan orang sekitar rumah termasuk orang tua. Imitasi ini dapat mengarah pada hal-hal yang sifat positif maupun negatif. Jadi ketika kita memberikan contoh hal yang positif, maka orang yang mengimitasi pun cenderung untuk mencontoh pada hal-hal yang sifatnya positif. Sedangkan imitasi yang mengarah pada proses hal yang negatif itu tergantung juga kepada contoh yang diberikan oleh orang yang kita contohi atau orang yang kita kagumi. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi yaitu dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain dalam hal gaya hidup ataupun perilakunya. Jadi identifikasi ini mirip dengan imitasi, tapi identifikasi ini erat hubungannya dengan faktor psikologis ya. Jadi hal yang membedakannya dengan identifikasi, jika imitasi menirunya melalui proses sosialisasi dan sifatnya hanya sebagian saja, sedangkan identifikasi itu dilakukan melalui proses penjiwaan yang lebih mendalam, di mana melibatkan faktor psikis yang selanjutnya akan melahirkan satu sikap yang berupaya mengidentikan dirinya dengan pihak yang ditiru. Jadi proses peniruannya lebih mendalam. Kemudian ada simpati.
Simpati yaitu sikap tertarik pada orang lain. Nah, sikap tertarik pada orang lain ini dikarenakan ada sesuatu hal yang menarik dari orang tersebut yang membuat kita tertarik atau kagum. Nah, simpati ini akan mendorong seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang yang membuat dirinya itu tertarik. Kemudian ada empati. Nah, empati yaitu sifat simpati yang berlebihan atau simpati yang disertai dengan tindakan untuk menyatakan simpatinya. Jadi lebih pada aktualisasinya. Jadi kalau simpati sifatnya hanya kecenderungan untuk mendekat atau tertarik, sedangkan empati itu lebih dari sekedar simpati, di mana hal itu disertai pula dengan tindakan untuk menyatakan simpatinya. Nah, seseorang ini dalam proses empati akan merasakan apa yang sedang terjadi atau memiliki perasaan ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain tersebut. Nah, yang berikutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, atau pengaruh yang ada pada diri seseorang yang mendasarinya untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, motivasi seseorang ini akan terbangkitkan karena orang lain. Nah, dari beberapa faktor tersebut kita bisa menyimpulkan dalam suatu proses interaksi kita harus selalu memperhatikan pula status dan peran dari setiap orang yang terlibat dalam proses interaksi tersebut. Karena jika hal-hal yang kita tiru itu hal-hal yang positif, maka kita akan meniru hal yang positif. Jika kita tiru hal yang sifatnya negatif, kita juga akan tiru hal yang sifatnya negatif. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan status dan peran dari setiap orang yang terlibat dalam proses interaksi tersebut, supaya interaksi kita bisa lebih bermakna. Dengan menjalankan kewajiban kita terhadap orang lain dan memperoleh berbagai hak yang memang sepatutnya, maka akan tercipta keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Oke, sekarang kita lihat tentang status dan peran, karena interaksi tadi kita sudah sampaikan bahwa interaksi terkait pada status dan peran yang dimiliki oleh pihak lain yang kemudian memancing kita atau mendorong kita untuk mau berinteraksi dengannya. Status itu apa? Status adalah kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamisnya. Jadi status itu bersifat pasif, peran bersifat aktif. Nah, jadi peran adalah aspek dinamis dari status yang memiliki aspek yang sangat penting karena mengatur perilaku orang lain. Nah, ada 4 jenis status di sini. Yang pertama, status yang diperoleh sifatnya given, kita terima sejak lahir. Yang kedua, status yang kita capai, artinya status itu kita peroleh melalui proses usaha. Yang ketiga, ada status yang diberikan oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemerintah, dalam hal ini kaitannya dengan penghargaan. Yang keempat, status simbol. Nah, terkait dengan peran, setiap individu memiliki berbagai jenis peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Nah, ini akan berarti bahwa peran itu akan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepada